Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya adalah mahasiswa PJJ Sistem Informasi dari Universitas Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah jurnal yang telah saya searching pada internet. Jurnal tersebut terkait dengan penerapan metode untuk implementasi pada bisnis intelijen. Nah, bisnis intelijen pada suatu tempat atau pada suatu metode yang telah ditentukan. Nah, pada kali ini saya menemukan sebuah jurnal terkait dengan penerapan dari bisnis intelijen itu sendiri. Nah, di sini metode yang digunakan adalah metode OLAP atau Online Analytic Processing dan juga ETL, yaitu Extract, Transform, Load atas data-data yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini studi kasusnya itu pada PT Pos Indonesia. Itu terkait dengan data pendapatan pada PT Pos Indonesia. Nah, berikut adalah jurnalnya. Jurnalnya itu dia adalah yang ditulis oleh Ahmad Raihan Nuridwan Firdaus dan Devi Firmansyah. Jurnal ini terbit pada edisi Esensi Infocom volume 7 nomor 2 tahun 2023. Nah, di sini ini adalah sekilas tentang jurnalnya. Jurnalnya itu menjelaskan terkait dengan bisnis intelijen itu apa, ETL itu apa, OLAP, dan background dari perusahaan itu sendiri, dan tools-tools yang digunakan serta metodologi dan juga cara-cara untuk membuat dashboard visualisasinya. Kemudian langsung saja saya akan memaparkannya terlebih dahulu. Saya lanjutkan, yaitu sekilas tentang jurnalnya. Judulnya itu adalah Implementasi Bisnis Intelijen pada Data Pendapatan dengan Studi Kasus PT Pos Indonesia. Volumenya yaitu pada nomor 2 tahun Oktober 2023. Tahun rilisnya tahun 2023. Penulisnya adalah Ahmad Raihan Nuridwan Firdaus dan Devi Firmansyah. Nah, latar belakang penulisan jurnal ini yang pertama yaitu PT Pos Indonesia itu fokusnya adalah pada sektor jasa logistik. Nah, dalam jasa logistik ini terdapat aspek vital dari struktur bisnis perusahaan. Nah, aspek vitalnya itu adalah pengiriman produk atau paket kepada pelanggan. Selain itu juga ada pengiriman uang melalui wesel juga melalui PT Pos ini, dan ada beberapa hal yang dia sebenarnya mengembangkan bisnisnya. Namun yang paling vital adalah ini, pengiriman produk atau paket. Kemudian dari hal itu maka PT Pos Indonesia itu dia akan membutuhkan database. Database-nya itu yang sifatnya itu besar dan mumpuni untuk menjalankan profisnya. Nah, database itu selain untuk menyimpan data, dia juga digunakan untuk membantu para manajer dalam membuat keputusan. Karena dalam database itu terdapat data-data terkait dengan pendapatan atau bahkan beberapa hal yang dapat menunjang dari pengambilan keputusan. Kemudian berawal dari hal itu diperlukan pengolahan dan penyajian data secara visual dalam bentuk dashboard untuk mempermudah dan memperingkas tampilan aja ini sebenarnya. Kemudian tools yang digunakan pada jurnal ini itu bisnis intelijennya itu menggunakan aplikasi Power BI dan juga RStudio. Kemudian metode bisnis intelijen yang digunakan itu adalah OLAP atau Online Analytical Processing dan ETL, Extract, Transfer, Load. Nah, OLAP itu apa? OLAP itu dia adalah sebuah metode bisnis intelijen yang itu isinya itu kita dapat melakukan slice data, kemudian dapat drill down, drill through, kemudian menampilkan data-data yang ada pada database-nya. Kemudian ETL itu extract transfer load itu adalah dia fungsinya yaitu untuk mengambil data terlebih dahulu, merapikan datanya, kemudian mentransfer ke dalam database dan menampilkannya pada dashboard di bisnis intelijen ini. Kemudian dari latar belakang itu terdapat permasalahan, yaitu yang secara umum dan secara khusus. Secara umumnya, permasalahan utama yang diidentifikasi itu adalah adanya ketidakteraturan data pendapatan perusahaan yang berdampak pada kesulitan manajer dalam merumuskan strategi. Nah, ini biasanya kalau misalnya database itu datanya kan memang terlalu banyak dan juga sangat acak, sehingga
diperlukan metode-metode khusus untuk merapikan atau mengumpulkan data tersebut agar menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca oleh manajer. Nah, ini pada kenyataannya di dunia nyata itu tidak semua manajer bisa mengolah data dan menampilkannya sehingga dia dapat mengambil intisari atau informasi yang bermanfaat dari database itu. Sehingga ini menjadi sebuah permasalahan umum yang hampir di semua tempat itu terjadi. Kemudian secara khususnya itu belum adanya metode untuk visualisasi data, sehingga yang mampu membantu manajer untuk menganalisis kinerja pendapatan, mengenali tren serta peluang. Ini belum ada, karena itu tadi kan datanya itu masih belum teratur dan juga tidak ada penyajian data yang memudahkan untuk melakukan analisis. Itu akan menjadi sebuah permasalahan terkait dengan kinerja ini sendiri. Kemudian lanjut. Nah, berawal dari hal itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya pada jurnal yang saya bahas ini adalah dia itu menghasilkan sebuah dashboard dari Power BI dan RStudio dari data yang sudah diolah. Nah, datanya ini adalah data-data yang berasal dari perusahaan. Data tersebut merupakan data-data terkait dengan data pendapatan. Kemudian tujuan pengolahan dan penyajian datanya ini untuk membantu manajer mengambil keputusan pada data pendapatan yang telah divisualisasikan. Nah, dengan adanya penyajian data yang lebih menarik dan sangat informatif, itu akan membantu seorang manajer dalam menganalisa serta mengambil keputusan dari hasil yang telah dia analisa tersebut. Kemudian state of the art atau ini itu istilahnya adalah dia dari metode-metode existingnya, yaitu penelitian ini dia menggunakan metode penelitian yang sifatnya itu kualitatif. Nah, teknik yang digunakan itu observasi, studi pustaka, dan juga wawancara. Nah, keseluruhan pendekatan ini tuh dia memberikan informasi yang berharga untuk manajemen PT Pos Indonesia. Nah, dalam processing datanya, dia itu akan menggunakan metode ETL dan juga OLAP. Nah, ETL itu sendiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu dia digunakan untuk merapikan data yang tidak terstruktur. Nah, kenapa tidak terstruktur? Pada dasarnya data-data itu dia itu di dalam database itu kan terdapat tabel-tabel. Nah, tabel-tabel itu berisi berbagai jenis data yang berbeda satu atau lainnya. Nah, itu sebenarnya untuk merapikannya kita hanya memerlukan beberapa kolom-kolom yang informatif saja yang akan ditampilkan. Tidak perlu kesemuanya itu ditampilkan pada dashboard. Nah, metode OLAP sendiri itu mengubah metadatanya menjadi informasi yang bermanfaat. Teknik yang digunakan adalah drill down, roll up, slicer, dice, dan pivot. Nah, di sini metadatanya itu adalah data-data yang ada pada tabel itu. Nah, dari tabel itu bagaimana caranya kita visualisasikan dan kita dapat menyajikannya sehingga mudah untuk dibaca dan menyerap informasi yang ada di situ. Kita menggunakan metode OLAP ini. Baik itu drill down itu adalah ketika kita memfokuskan data kepada sesuatu yang lebih khusus. Kemudian roll up itu dia lebih ke yang umum. Kemudian ada slicer itu fungsinya adalah sejenis filter data. Kita hanya menampilkan data-data yang penting-penting saja yang berhubungan dengan yang kita inginkan. Kemudian ada dice, itu dia mengkotak-kotakan data menjadi berbagai ragam. Kemudian ada pivot. Nah, pivot ini seperti pada Excel itu kita dapat mengatur data apa yang ditampilkan pada sumbu X dan sumbu Y sehingga nanti akan bisa memunculkan grafik. Nah, keunggulan dari metode ini atau metode penelitian yang sifatnya kualitatif itu kita akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau masalah dengan menjelajahi lapisan yang lebih dalam daripada sekedar pandangan permukaan. Ini tentunya kita bisa menggali informasinya dari pegawai sana secara langsung atau dari stakeholder yang di sana, karena kita dapat merasakan pengalaman yang dialami oleh mereka terkait dengan kesulitan yang mereka hadapi dan juga mungkin dari situ kita akan mendapatkan insight bagaimana untuk memecahkan masalah atau kita menemukan solusi atas permasalahan tersebut.
Kemudian keunggulan lainnya adalah implementasi bisnis intelijen ini dapat memberikan gambaran yang realistis mengenai data pendapatan perusahaan dan langkah strategis ke depannya. Nah, tentu saja bisnis intelijen ini memberikan view yang menarik ya, karena dia akan memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan yang kita inginkan. Maksudnya adalah ketika kita hover atau kita menganalisa suatu data, itu datanya akan muncul secara langsung. Kemudian hasil akhir dari penelitian ini diharapkan adanya data yang telah diolah dan disajikan secara lebih terstruktur dan informatif. Ini tentu saja harapan dari peneliti yang berkutat pada bidang ini, yang menginginkan bahwa data-data yang tidak terstruktur tadi itu diolah terlebih dahulu, kemudian disajikan menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca oleh pihak-pihak yang berwenang. Contohnya adalah manajer dalam PT Pos Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan implementasi metode. Nah, di sini langkah-langkah yang digunakan pada implementasi BI di sini, yang pertama adalah dimulai dengan menganalisis masalah yang ada. Nah, masalah yang ada itu adalah datanya tidak terstruktur dan belum ada penyajian data yang menarik sehingga memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh manajer. Kemudian setelah hal itu dilakukan, telah menganalisis masalah apa yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, pada pengumpulan data ini, data-datanya itu berasal dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan ini itu memiliki data yang disimpan di dalam database. Nah, dari situ dikumpulkan data-data apa saja yang hanya diperlukan ke dalam dashboard ini. Tidak semua datanya itu dipilih, hanya yang informasinya itu akan memberikan insight saja. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan relasi data. Nah, ini dari data-data yang dipilih tadi, maka akan dibuatkan relasinya. Relasi itu adalah hubungan antar data. Misalnya dari tabel A ke tabel B, itu korelasinya apa? Maka dicari sesuatu yang unik dari tabel A dan tabel B, maka akan memunculkan sebuah relasi. Dari situ kemudian akan divisualisasikan menggunakan tools yaitu Power BI dan juga RStudio. Power BI itu sendiri adalah produk dari Microsoft yang isinya adalah merupakan tools yang bisa digunakan untuk melakukan bisnis intelijen berupa visualisasi data dan juga pengumpulan data dan sejenisnya. RStudio juga sama, namun dia biasanya berbentuk command line. Nah, setelah visualisasinya itu selesai, maka prosesnya akan selesai untuk pembuatan dashboardnya. Kemudian lanjut hasil implementasi metodenya, metode usulannya yaitu yang pertama adalah hasil luaran sistem yang akan ditampilkan berupa tabel yang telah diolah dan dirapikan. Adapun tabel yang akan ditampilkan yaitu tabel dimensi cabang, kemudian ada dimensi waktu, kemudian ada fakta pendapatan. Kemudian dari hasil ETL itu adalah dari 3 tabel ini ditampilkan ke depan, yaitu ada nomor ID, tahun bulan, nama cabang, payment, vessel dalam negeri, vessel luar negeri, perangko, fronting, nyaluran dana, saving, lending. Ini yang hasil ETL ini ditampilkan pada dashboardnya itu nanti. Nah, data-data ini kan masih lumayan acak ya. Nah, itu nanti dikumpulkan terlebih dahulu menjadi sebuah tabel dari hasil ETL tersebut. Ini contoh yang di sini saya tampilkan adalah dari dimensi waktu ya ini. Nah, ini kenapa saya hanya menampilkan contoh satu saja, soalnya di dalam jurnalnya itu yang muncul hanya ini aja. Karena kemungkinan terjadi kerusakan file waktu download atau ada kesalahan teknis. Yang jelas dari situ itu disusun menggunakan metode extract transfer load ke tabelnya, ke tabel baru. Nah, kemudian hasil analisis datanya yaitu adanya dashboard yang mau memberikan informasi mengenai data pendapatan di perusahaan untuk mengetahui fluktuasi data yang terjadi selama 5 tahun ke belakang
dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Nah, ini adalah screenshot dari jurnal yang telah saya dapatkan. Ini dashboard Power BI dan ini ada visual line chart dari RStudio. Kemudian saya lanjutkan ini. Nah, ini hasil analisa datanya. Nah, ini mohon maaf karena tampilan gambarnya kurang jernih karena dari sumbernya juga kurang jernih. Namun setidaknya masih ada informasi yang bisa dibaca. Yang pertama adalah data pendapatan PT Pos Indonesia KCP Soreang. Nah, di sini KCP-nya itu bisa dipilih sendiri ya. Di sini soalnya ada nama cabangnya. Ini ada cabang Bale Endah, terus Bojong Pindang. Nah, ini bisa pilih. Nah, kebetulan ini memilih yang Soreang. Nah, ini totalnya selama dari tahun 2018 hingga 2023 itu ada total pendapatan senilai 13,35 billion atau miliar. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa terjadi fluktuasi naik turun. Kemungkinan pada saat jurnal tersebut disusun belum menyelesaikan 1 tahun penuh. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari 2019 ke 2020 itu ternyata terjadi penurunan, kemudian naik lagi 2021, 2022 naik. Nah, ini 2023 menurun mungkin karena belum selesai aja. Ini dari total by tahun dan nama cabang. Kemudian lanjutnya, nah ini adalah analisa data dari visual line chartnya dari RStudio. Di sini menampilkan bahwa di masing-masing kabupaten atau wilayah cabang itu ternyata fluktuasi pendapatannya itu naik turun juga ya. Ini adalah waktunya dari tahun ke tahun. Nah, ini di sini adalah total pendapatan yang sebelah kiri total pendapatan, yang sebelah kanan ini tahun. Nah, ini dari tahun 2019 ke 2020 menurun seperti ini. Di sini dapat kita lihat bahwa semua cabangnya itu hampir bisa dikatakan mengalami grafik yang sama, hanya Bale Endah ini pada tahun 2021 ke 2022 dia cenderung stabil dan Kutawaringin ini naik, namun lainnya turun. Nah, dari sini kita kan bisa melihat tuh, kenapa kok di 2 cabang itu dia bisa naik, namun di cabang lain itu turun. Apakah ada implikasi dari kebijakan ekonomi atau ada dari kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut yang kurang menguntungkan untuk PT Pos Indonesia ini, atau ada strategi-strategi yang tidak dijalankan juga di wilayah lainnya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita bahas terkait dengan kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ternyata perancangan dan pembuatan dashboard menggunakan Power BI dan RStudio sebagai alat bantu itu efektif untuk mengolah dan menyajikan informasi pendapatan perusahaan. Nah, ini tentunya bisa dikatakan sebagai efektif karena mampu menyajikan data yang sifatnya itu banyak dan juga tidak teratur menjadi informasi yang dapat mudah dimengerti. Nah, di sini kan bisa ditampilkan tabel secara detail terkait dengan transaksi apa aja yang berlangsung pada periode tertentu, sekaligus dengan grafik-grafiknya dan juga tahun yang ingin ditampilkan. Nah, tentu saja hal itu akan memberikan insight secara cepat kepada manajer untuk menganalisa terkait dengan kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua yaitu fitur visualisasinya data ini ternyata mampu memberikan data yang informatif dan mampu membantu manajer menganalisis kinerja pendapatan, kemudian dapat mengenali trennya serta peluang. Nah, tren ini itu tren naik turunnya seperti yang sudah dilihat sebelumnya itu dapat dikenali dengan lebih mudah. Karena jika hanya dari data bentuk tabel saja kita tidak akan bisa mendapatkan insight yang menyeluruh terkait dengan pendapatan pada PT Pos Indonesia ini. Nah, kemudian
ada ide usulan untuk pengembangan. Nah, ide ini berasal dari saya, yaitu berdasarkan jurnal yang telah dibuat itu ternyata sudah sangat baik menggambarkan bagaimana pemanfaatan data yang ada, kemudian sudah diolah dan juga sudah divisualisasikan jadi sebuah dashboard yang mampu menunjang manajer untuk mengambil keputusan. Nah, akan tetapi di sini ini kebanyakan. Nah, menurut saya itu masih terdapat hal yang perlu untuk dikembangkan, yaitu perlu menambahkan data terkait perusahaan saingan. Nah, kenapa ini perlu? Karena sebenarnya perusahaan saingan dalam bisnis ekspedisi ini itu lumayan banyak. Walaupun itu adalah data pihak ketiga dan saingannya itu sifatnya adalah swasta, sementara PT Pos ini adalah perusahaan milik negara. Namun tidak ada salahnya untuk mendapatkan data terkait dengan data-data saingannya. Nah, data itu tuh bisa berupa data pendapatan saingan, inovasi terbaru, dan juga strategi saingan. Mungkin data-data seperti ini bisa dianalisa melalui internet. Nah, ini bisa didapatkan melalui website masing-masing perusahaan saingannya. Pendapatannya, kemudian inovasi terbaru itu kita dapat mendapatkan dari internet. Nah, dari situ mungkin kita bisa membuatkan dashboard lagi. Nah, itu isinya adalah data-data yang dari saingan itu untuk fungsinya itu untuk mengantisipasi dan memberikan inspirasi untuk memperoleh strategi baru yang tujuannya itu adalah meningkatkan profit perusahaan. Karena apabila terdapat data-data pendapatan, ini perusahaan yang si A itu ternyata pada tahun ini bisa naik, sementara perusahaan kita itu tidak bisa naik. Itu kenapa ya? Dari situ mungkin kita akan melihat inovasinya mereka seperti apa, atau jenis pelayanannya itu seperti apa, dan kemungkinan strateginya yang dipakai oleh mereka itu seperti apa. Mungkin itu bisa dijadikan contoh dan bisa diterapkan juga di perusahaan PT Pos Indonesia ini. Karena pada dasarnya jika suatu perusahaan itu sudah maju, mungkin kita bisa meniru caranya bagaimana supaya perusahaan kita itu bisa maju juga. Tidak harus persis sama, namun setidaknya kita mendapatkan informasi dan inspirasi yang bisa dikembangkan menyesuaikan dengan perusahaan kita itu. Baik, selanjutnya adalah sumber jurnalnya ini saya dapatkan dari internet ya. Saya searching di Google dan menemukan dari IBN e-Journal. Nah, ini jika kita klik linknya maka akan otomatis mendownload file PDF yang ini. Ya, file PDF dari langsung dari penulisnya yang tadi itu. Nah, di dalam ini juga dijelaskan tahapan-tahapan pembuatannya, baik mulai dari visualisasi masukkan datanya seperti apa, kemudian pembuatan relasi, kemudian visualisasinya menggunakan Power BI, lalu pembuatan tabelnya dan juga slicer, serta di sini ada data-data yang pada RStudio visualisasinya, yaitu memasukkan command line dan sejenisnya. Nah, mungkin itu saja hasil gambaran umum dan penjelasan saya terhadap materi dari jurnal yang saya temukan di internet tersebut. Semoga dapat memberikan gambaran dan insight yang informatif terhadap bisnis intelijen atau penerapan bisnis intelijen pada suatu perusahaan dengan metode OLAP maupun metode ETL. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan mohon bimbingannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.